Baik, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua, Rahayu dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Dimas Arya Pratama dengan NIM 2315101079. Pada kesempatan video kali ini saya akan mendemonstrasikan dari program tugas mata kuliah Teknologi Web mengenai tugas ujian tengah semester proyek PHP Laravel. Nah, jadi ide yang saya buat ini mengenai sistem booking dan manajemen data kamar dalam Villa Manayasa, di mana Villa Manayasa adalah tempat saya bekerja sekaligus tempat untuk saya mencurahkan pengembangan dari tugas proyek-proyek yang saya kerjakan, di mana sebelumnya HTML, CSS, dan sekarang untuk tugas ujian tengah semesternya saya buatkan juga edisi PHP Laravelnya. Baik, tanpa berlama-lama saja kita langsung masuk saja ke dalam VS Code di sini. Maka terlihat tampilannya di app sini. Saya mengambil dari DB database villa underscore manayasa underscore database. Oke, jadi ini sudah terkoneksi dengan baik di dalam PHP MyAdmin, dan disinilah letak seluruh database versi manualnya, ibaratnya seperti itu ya, di PHP MyAdmin. Karena Laravel sendiri tentu framework PHP yang bisa menggunakan pola arsitektur yang dibuat agar kode program ini lebih rapi, terorganisir, dan juga mudah dikelola, teman-teman. Kita langsung saja di sini kita akan masuk ke dalam app-nya atau yang pertama. Ya, di dalam app banyak terdiri dari event, HTTP, dan lain-lain. Karena saya akan menggunakan poin-poin pentingnya saja, karena banyak juga code atau program otaknya, dimana dari mulai controller saja, teman-teman. Jadi controller itu tentu bertindak sebagai otaknya, karena si otak ini atau perantara berfungsi sebagai menerima permintaan atau request dari pengguna dan juga memproses logika bisnisnya, serta mengambil data melalui model dan mengirimkannya langsung ke view atau tampilannya. Nah, di sini ada controllers seperti autentikasi, session controller ini untuk autentikasi saja, configure password, email verifikasi, dan email untuk yang lupanya, email verifikasi, ada new password juga, ada password resetting. Jadi semua ini ada otaknya atau dibalik perantaranya. Dan ini ada register atau untuk mendaftar, seperti nama, email, password, dan juga ada verifikasi email setelah atau sehabis mendaftar, teman-teman. Nah, di sini ada yang utama dari si controller booking. Booking controller di sini berfungsi untuk menggunakan booking atau pemesanan tamu ini akan terjadi dari booking controller. Jadi dia bisa memilih dari kamarnya, dan semuanya ini terlihat seperti tanggal check-in check-out, dan akan dikirimkan langsung ke dalam model dan view-nya. Di controller sendiri di sini, dashboard controller maksud saya. Jadi ini untuk dashboard adminnya, bagaimana dia melihat data real time, dan juga ada status kamar, dan juga ada kelihatan bagaimana pemesanan hari ini ada atau enggak. Dan untuk di Guest Dashboard sendiri berarti ini tampilan tamu, teman-teman. Jadi dia khusus karena saya menggunakan dua role, yaitu admin dan juga user atau pengguna. Tentu admin ini bertugas sebagai pengatur dari website tersebut, serta berguna untuk menghapus seperti sistem CRUD, itu create, read, run, dan delete. Berguna bagaimana dia bisa mengedit data kamar, dan juga melihat data pemesanan, dan juga bagaimana dia bisa manajemen user atau penggunanya di dalam aplikasi tersebut. Nah, di history controller ini untuk tamunya, riwayat pesanan. Kamar controller juga sebagai status atau bagaimana kamar-kamar tersebut seperti tersedia atau enggak, atau mungkin juga renovasi, atau juga sedang tutup, karena bermacam-macam status. Saya akan jelaskan nanti tampilannya juga biar lebih efisien.
Profile controller ya tentu untuk si adminnya sendiri, jadi bisa dimasukkan foto, mengedit, dan bagaimana bisa dia juga menambahkan deskripsinya. Dan untuk check in di sini sebagai room controller ya, jadi kamar juga harus punya bagaimana check in ini berarti tanggal masuk dan check out itu tanggal keluarnya teman-teman. Dan di teks tentu ini sebagai daftar pemesanan yang akan datang aja. Jadi jika dia memesan sekarang dan pemesanannya seperti tanggal 2 hari berikutnya atau 3 hari berikutnya, jadi task control ini bertanggung jawab untuk mengatasi tersebut. User controller di sini untuk tahu bagaimana user ini login sebagai user. Jadi dia langsung masuk ke tampilan user seperti itu. Jadi bukan ke tampilan dashboard admin misalnya. Middleware is admin di sini menegaskan bahwa jika admin, karena admin satu bisa juga dua sebenarnya di program saya. Jadi terlihat bahwa role tersebut adalah admin, maka tampilannya akan dashboard admin seperti itu. Jadi dia bisa mengedit kamar, memanajemen pengguna, dan melihat status. Oke. Ini verifikasi tokennya, yaitu status kamar, ada profile update request, ada store kamar request juga. Ini sebagai terlihat bagaimana tipe kamar, harga, dan deskripsinya di tabel tersebut. Nah ini karena PHP ini untuk terlihat bagaimana semua itu dipanggil ya. Dalam model seperti yang saya jelaskan tadi, model itu representasi bagaimana table dari database. Jadi Laravel menggunakan sistem bernama Aliquip ORM. Jadi kegunaannya memungkinkan bahwa si pengguna ini berinteraksi ke database menggunakan sintaks PHP yang lebih elegan. Dan tentunya kita tidak perlu menulis query SQL yang rumit, dan juga kita cukup gunakan fungsi seperti user all ya untuk mengambil semua data pengguna misalnya. Oke. Dan untuk kamar atau booking PHP sendiri yang saya jelaskan tadi, jadi langsung mengambil dari tabelnya, ini di kamar juga langsung, dan juga ada user, ini terlihat bagaimana seperti dia namanya, email yang digunakan, dan passwordnya apa. Nah untuk di dalam migration, kita langsung saja ke migration teman-teman. Migration sendiri itu versi sentral ya, bagaimana untuk si database-nya ini bisa termigrasi. Jadi gini teman-teman, nah ini kan banyak ya, jadi ini terlihat bagaimana alih kayak membuat tabel secara manual di PHP MyAdmin ini, tapi kita bisa ya menulis struktur tabel dalam kode PHP. Nah jadi memungkinkan kita sebagai tim pengembang untuk berbagi struktur database yang sama. Jika seperti ada perubahan kolom, jadi rekan cukup menjalankan perintah PHP artisan migrate, yaitu untuk tidak perlu mengimpor file-file SQL yang berlibat itu, ibaratnya seperti itu. Ini untuk change user table, ada create jobs, itu membuat table, ada create kamar table yang akan saya tunjukkan nanti. Ada add role column, itu ya role-nya apa, kayak admin atau user. Ada foto profil untuk menambahkan, ada create booking untuk bagaimana memesan. Nah ini untuk tanggalnya, ada deskripsi kamarnya itu terlihat, dan ada kapasitas tamu di pemesanan dan status booking seperti yang saya bilang tadi. Dan ada preparation status to booking, yaitu tanggal dia sekarang pesan atau ke tanggal berikutnya seperti itu. Oke, seperti ada salah pencet tapi nggak apa-apa. Nah, karena migration sudah kita bahas, dan dalam public di sini ada aset di mana saya menyimpan seluruh foto seperti dalam proyek HTML dan CSS sebelumnya teman-teman. Saya menggunakan file yang sama, jadi tinggal saya template saja. Jadi tampilan awal akan terlihat bahwa ada struktur website yang sangat profesional. Karena Laravel ini sistemnya login, jadi dia bisa login. Jika tamu tertarik, maka ya dia akan masuk ke dalam database, seperti mendaftar, dan dia lihat pemesanan dengan harga yang jelas gitu. Kamar satu harganya berapa dan macam-macam. JS-nya sama, CSS-nya pun stylenya juga sama teman-teman.
Oke, kita langsung saja masuk ke dalam views di resource. Tentu ada admin. Di sini dia terlihat bagaimana dalam manajemen kamar akan terlihat tampilan seperti total unit, tersedia, ditempati. Nanti akan saya tunjukkan. Dan untuk di out, seperti confirm password, ada lupa password, ada tentu login blade. Di sini ada tampilan ya. Jadi menggunakan Tailwind CSS juga agar tidak langsung merubah si file CSS itu. Jadi langsungkan saja di dalam blade-nya ini. Dan untuk register atau daftar, dan juga ada reset password, dan juga ada verifikasi email. Nah, untuk pada bagian create booking, di booking dalam views ini tentu untuk membuat bookingan baru, dan ada payment info itu pembayarannya, dan ada select room ini dia pilih kamar yang mana gitu teman-teman. Dalam komponen kita skip aja, langsung ke kamar. Di sini untuk membuat tambahan data kamar baru, jadi langsung masuk bisa menambahkan kamar, karena sekarang emang 4 aja. Mungkin jika ada ekspansi atau bisa ada renovasi nambah kamar ya, ini berguna juga. Ada create blade berarti membuat status kamarnya itu seperti tersedia, ditempati atau bagaimana gitu. Untuk edit sendiri tentu ya bisa dilihat ya, bisa kita perubahan statusnya dari misalnya tersedia ya bisa ditutup dan macam-macam. Dari segi indeks tentu ini tampilannya bagaimana saya menggunakan hal yang profesional dan friendly user tentu. Jadi terlihat dengan beberapa card layer dan juga table di bawahnya teman-teman. Nah, ini di layout tentu. Layout sendiri berguna untuk mengatur bagaimana tata susunan dan bagaimana positioning seperti itulah. Dan di app blade di sini terlihat bagaimana banyak memanggil fonts, ada Tailwind CSS dan juga ada chart.js juga. Terlihat semuanya. Di guest blade PHP teman-teman, ini memanggil juga dari font, style sheet dan lain-lain. Di navigation user juga berfungsi dari button-buttonnya itu, bagaimana ke pencet ini untuk login button misalnya ya seperti itu. Di navigation blade di sini lebih banyak lagi, di dashboard untuk routing ke dashboard, ada profile edit dan macam-macam teman-teman. Dalam Villa Blade PHP ini di struktur semuanya ya keseluruhan, maka terlihat URL, root kamarnya dan root profilnya juga ada teman-teman. Di sini di view bagian profile bisa teman-teman lihat ada partial. Partial ini untuk menghapus, ada update dan ada juga untuk update profile information. Jadi di diri profilnya tersebut bisa diupdate informasi seperti tanggal lahir atau apa ya teman-teman. Ini untuk editnya, ada profile admin juga, ini berguna untuk si admin bagaimana dia dapat melihat passwordnya atau informasi profil dia sendiri, dan juga bisa menghapus di dalam. Dan ini untuk profil guestnya berarti yang untuk tamunya sama seperti admin. Nah, dalam segi user di sini ada edit blade PHP. Jadi admin ini dapat melihat si user dan mengedit penggunanya, dan juga ada indeksnya, hanya tampilan sederhana saja dan nanti akan saya tunjukkan. Baik, di sini ada about blade PHP tentu seperti yang saya jelaskan dalam CSS, dan ini untuk kontak blade PHP yaitu tampilan awalnya semua teman-teman. Dan dalam dashboard blade PHP ini tentu tampilan si dashboard tamu, dan ini untuk dashboard adminnya tampilannya saya buat user friendly juga dan sangat profesional. Dan history blade tentu dari segi tamunya, jadi riwayat pemesanannya terlihat, dan incoming booking itu riwayat pemesanan dia gitu. Jadi dia pesan tanggal berapa juga ketahuan. Dan rooms dari segi view sendiri ini berguna untuk melihat susunan kamar atau list kamar. Dan welcome blade PHP ini seperti indeks blade PHP sebelumnya seperti pada file CSS. Nah, untuk roots tentu ini sangat krusial juga, karena roots adalah pintu masuk dari fungsi utama aplikasi ini, karena ya ini menentukan URL mana yang harus mengarah ke fungsi atau controller
yang mana gitu. Jadi kegunaannya tentu untuk mengatur si URL aplikasi, misalnya profil, kontak, atau juga produk sesuai kebutuhannya. Dan di sini API terakhir ya, karena ada tambahan juga. Dan ini untuk outnya seperti yang saya jelaskan tadi, bisa terlihat ini untuk authentication lah. Dan dalam konsol seperti ini saja untuk display inspiringnya. Dan juga ada web PHP. Di sinilah bagaimana pintu masuk utama aplikasi ini bisa termuat, ya seperti dari landing page-nya yang tadi saya dari about, welcome, kontak, dan juga ada root dari pindah ke public. Jadi harus login manual ya, dia tamu atau admin ya. Seperti itu pintu masuknya. Ada juga rute pemesanan baru, ini diakses oleh si tamunya, jadi dia bisa pesan bagaimana. Dan admin rootnya ya dia bisa untuk mengedit dan tentu untuk manajemen user atau penggunanya teman-teman. Nah, mungkin kita langsungkan saja ke dalam file atau tampilan views-nya teman-teman. Jadi saya sudah menjalankan PHP Artisan Server karena untuk tidak memakan waktu saja seperti ini. Oke, kita scroll. Jadi tampilan awal yang berbeda dari file saya, terlihat bahwa ada tombol login karya karena Laravel kan login teman-teman. Jadi ini seperti aplikasi seperti itu. Tapi tampilan bawahnya ini seperti proyek HTML atau CSS sebelumnya biar agak lebih menarik dan profesional. Dan dalam login seperti ini tampilan yang saya buat ya. Jadi dia sederhana saja, ada logo, nama, dan ini email yang saya gunakan yaitu sebagai admin. Di sini juga ada tombol ingat saya, login, daftar sekarang, dan semua ini berfungsi. Tapi kita langsung saja masuk sebagai admin. Oke, di sini akun yang saya gunakan akun sebagai admin teman-teman, di mana terlihat 4 kamar tersedia, 1 pemesanan check-in. Oke. Dan ini ada distribusi status kamar juga agar interaktif, dan pembersihan, pemesanan check-in, dan ini ada total akun atau staff. Kita coba ke manajemen kamar. Nah, di sini terlihat bahwa manajemen kamarnya akan ada seperti tampilan total unit, tersedia, ditempati, pembersihan, maintenance, dan ini semua bisa diedit di sini. Kayak misalnya dia karena tadi ada yang pesan misal, kenapa harus tidak terkonek ya, karena biar ada kejelasan data. Kayak bahwa tadi kamar 1 dipesan ya, kita coba ada nih untuk mengubah statusnya menjadi ditempati misal, otomatis ya dia akan berubah dan datanya akan terupdate seperti ini, ditempati khusus hari ini seperti itu. Dan tambah kamar baru juga bisa, jadi nanti ada, coba aja kita lihat tampilannya. Ini create ya, jadi membuat. Nah, dasarnya ya seperti ini ya, kayak tipe kamarnya apa kita mau tambahin. Tapi kita balik saja dan saya akan jelaskan yang lain. Seperti coba saya akan tunjukkan manajemen user atau manajemen pengguna juga di sini. Oke, dimana ini penggunanya ada 1, 2, user, tamu tuh sama, pengguna juga, dan ini administrator yaitu saya sendiri. Ini semua bisa diedit ya, bisa dihapus. Oke, untuk profilnya maka dia akan seperti ini teman-teman ya. Saya udah masukkan juga foto saya, bisa dipilih foto dari repositori kita atau file kita, bisa simpan. Di sini ada juga kata sandi baru, ini untuk memperbarui jika ingin berkenan, dan juga ada hapus akun. Jadi setelah dihapus ya udah hilang gitu. Oke, karena semua kita sudah bahas, akan kita coba logout ya teman-teman.
Oke, kalau loket ya seperti ini lagi. Tapi karena kita akan coba menjadi tamu, maka kita akan coba ke akun, ubah di sini, akan ubah. Oke, coba kita ke file sini, Dimas, maaf, saya ketikkan secara manual saja. Oke. Nah, ini jika kredensial error berarti yang saya masukkan salah. Saya sengaja ngetes saja. Oke, ini harusnya benar dari segi email dan passwordnya, karena disitu ada peringatan bahwa tidak sesuai. Jika berhasil tentu akan masuk tampilannya. Mohon maaf sedikit lama ya, seperti ini ya tampilannya. Karena saya sudah coba juga, terlihat bahwa ini ada status reservasi terbaru. Jadi tamu ini sudah ibaratnya memesan untuk hari ini. Ini tanggal check-innya tanggal 5 Januari, check-outnya ya besok tanggal 6. Ya berarti total 1 malam. Di sini juga ada akses layanan cepat yang akan langsung terhubung ke WhatsApp official di sini. Dan juga ada akses akun di sini. Dan tentu ada tampilan informasi WiFi. Oke, kita coba di Chrome sebelahnya. Nah, kita akan coba login ke akun yang lain. Ya, seperti ini, sama. Oke, saya akan masukkan akun yang baru yang belum ada reservasinya. Kita akan coba praktekkan saja. Ya, seperti ini ya. Jadi dia tidak ada reservasi atau belum pesan ibaratnya gitu. Dan di akses layanan cepat sendiri di sini sekali sentuh ya langsung via WhatsApp. Jadi langsung kehubung ke tampilan untuk seperti ini. Ini kan panggilan darurat ya. Ada teks template juga seperti ini. Halo, saya membutuhkan panggilan bantuan. Ya, jadi lebih interaktif lah. Jadi langsung ke official WhatsApp Filament Yayasannya langsung. Coba kita silang. Dan di sini pesan kamar baru juga langsung juga ke WhatsApp semuanya pokoknya. Dan untuk akses di sini bisa ke profil dan ada riwayat pesanan juga serta informasi WiFi tentunya. Nah, bagaimana jika kita mau pesan sekarang? Ya, kita akan coba di sini. Jadi pesan sekarang. Maka akan langsung ke tampilan yang tadi saya bilang list daftar kamar yang di dalam controller. Nah, ini kenapa dari room 2 aja? Harusnya kan ada room 1 dulu baru room 2. Ya karena tadi terlihat bahwa room 1 itu sudah terpesan di tanggal ini. Kalau besok pasti otomatis bisa atau tersedia. Contoh seperti ini, kita ubah tanggal 6, check-in tanggal 7, kita cari kamar. Pasti kamar 1 tersedia ya karena tidak ada yang pesan kamar 1 gitu.
seperti itu. Ini nge-lag sekali, mohon maaf teman-teman. Ini juga ada tampilan foto-fotonya, sudah saya jelaskan juga. Dan ini saya asal pencet aja di konfirmasi pemesanan. Di sini ringkisan biaya atau ringkasannya 450.000 untuk 1 malam. Ini bisa diedit ya, ke nama lengkapnya, email, dan nomor telepon ini wajib dimasukkan. Kita random saja, tinggal check-in ya seperti itu, dan kita lanjut ke pembayaran. Jadi pembayaran ini ya karena autentifikasinya harus via WhatsApp, sebenarnya bisa cash juga, jadi langsung dia ada di sini, tapi sepertinya harus langsung DP seperti itu teman-teman, karena dia booking di luar booking.com. Nah, jadi dia booking offline lebih tepatnya, jadi kayak langsung bisa pesan gitu. Oke, jadi jika udah ya langsung kembali ke dashboard. Jika dia udah konfirmasi pembayaran via WhatsApp, tinggal dikirimkan saja screenshot bukti pembayarannya. Nah, untuk berikutnya tentu di sini terlihat bahwa dia ada reservasi terbarunya, yaitu double bed deluxe room di room 3. Tentu keterangannya 1 malam karena dari tanggal 6 sampai tanggal 7 Januari. Di sini juga bisa lihat invoice, ya halaman yang tadi sama aja, dan selesaikan pembayaran. Dan pada halaman riwayat pemesanan, jadi tamu akan melihat ya, dia itu benar-benar pesan apa enggak. Otomatis ya harus ada riwayatnya gitu, seperti tanggal berapa, kamar yang mana. Ya, di sini terlihat yang terbaru 6 Januari. Dan untuk pada bagian profile tamunya, di sini dia juga bisa mengedit seperti admin, kayak fotonya bisa dia masukkan. Oke, mohon tunggu. Nama juga bisa diganti dan ubah kata sandi, dan juga hapus akunnya. Oke. Jika logout, maka tampilan akan kembali ke website awal, yaitu tampilan polos saja. Nah, seperti ini. Dan semua ya akan mengulang juga. Jadi mungkin sekian video demonstrasi ujian tengah semester yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan dan penyampaian serta kekilafan saya dalam berkata. Jadi lebih lengkap untuk source code-nya saya taruh di link GitHub sesuai instruksi tugas, dan kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada dosen pengampu yang telah menyaksikan video dan teman-teman yang saya banggakan. Saya akhiri dengan salam keagamaan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Harap salam harmoni.